selain dari gedung baru yang buat aku tercengang, ada nih dari temanku anak FMIPA itu cerita gara-gara Eva pindah di atas nih harga kos tuh pada naik Mas Tuki di sekitaran UI. Iya katanya seperti itu. Jadi dia kan waktu itu survei, dia udah pernah tanya sih sebetulnya, cuman dengan harga sekian. Nah dia mau tanya lagi ya, ibarat mastikan lagi lah. Itu harganya beda, lebih naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi di podcastnya Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Potlow nih bos, senggol dong. Nah, kali ini kita udah bareng temen perempuan kita, ciwi-ciwi kita. Siapa nih? Yang dia juga sebenarnya dari Departemen Medkominfo juga. Oke. Perkenalan dong, kenalin dulu siapa. Halo semuanya yang dengerin podcast ini, nama aku Sulis, aku dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi, LEM FHUII. Aku dari angkatan 2020 kebetulan. Oke. Rumahnya mana, Lis? Rumah aku asalnya dari Cilegon, Banten. Besar di sana. Yes. Oh, kalau sekarang ini posisi ngekos atau gimana? Ngekos dong. Ngekos di Jakal. Iya di Jakarta. Oke. Kok tahu Mas Tuki? Ya, Waduh. Ya, gimana? Aduh. Aku nggak tahu itu loh. Waduh. Slebel. Nah, kali ini ada kabar gembira. Apa tuh? Sebagai Untuk kita anak semua. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Wow. nah, kita tuh punya kabar gembira. Di mana sudah banyak rumor yang sebelumnya itu berasal dari wacana. Dan Dari sekarang sepanjang saya masuk sampai sekarang sampai akhirnya masih wacana juga. Itu adalah kampus kita adalah punya kampus baru dan udah pindah ke kampus atas. oke. Wow. Wow, Diam aja dulu. Nah, secara resmi itu udah di announcement, udah dipublish di Instagram punya Fakultas Hukum FHUII itu secara resmi bahwa gedung FH sudah jadi dan kita sudah pindah. Jadi berkaitan tentang administrasi dan segala macamnya yang berurusan tentang perkuliahan itu langsung ke gedung yang atas, udah terpadu. Nah, ini kan dari dulu nih wacana nih, dari aku awal masuk. Ini kan selalu wacana untuk kayak kita bakal punya gedung baru, bakal lagi dibangun, kita bakal pindah, tahun depan sampai akhirnya sekarang. Ya emang kalau secara perkuliahan kita belum bisa terrealisasi untuk offline ya. Tapi seenggaknya secara gedung udah ada wujudnya, udah jadi gitu loh. Udah enggak wacana lagi, udah bener-bener jadi gitu. Nah, kalau dari Hatta sendiri apa ya? Aku pengen first impression kamu yang pernah ke sana tuh kayak apa gedung itu? Oke, kalau pertama kali dilihat sih gedung itu emang wow sih. Wow. Megah, emang bener-bener gede lah. Keren buat menurutku. Jadi enggak apa ya, dengan orang-orang ngobrolin tentang gedung baru ini ya emang sesuai gitu loh. Dan yang harganya katanya MM-an itu emang enggak ini sih, enggak apa ya namanya? Ya wajar lah. Ya wajar gitu loh. Emang cocok lah Worth dengan it ya? worth it ya, dengan omongan orang seperti ini, harganya segini, dan ternyata ketika kita lihat langsung wow, emang benar. Ini kalau buat orang awam umum yang baru ke sana yang pasti bakal tercengang tuh sama apanya kayak wow. Ciri Mungkin khasnya gitu ya. apa ya? Kalau menurutku sih pasti tampak depannya. Pilar-pilarnya tuh gede banget Mas Duki. Kayak di Istana Presiden. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi emang tinggi dan gede tuh ya itu sih emang tampak depan itu udah bikin orang awam, orang yang bukan UII mungkin ya itu memang udah wow, pasti mata tuh terpandangnya ke itu tampilan depan gedungnya itu. Emang udah di set megah gitu ya, lebar. Ya megah, mungkin gede. karena juga ini sih dengan fakultas sekaliber Fakultas Hukum UI ya mungkin nggak salah sih ya, emang wajar punya Eva punya gedung semegah itu wajar menurutku. Gitu. Kalau kamu Lis,
Kamu ini kan juga belum pernah masuk ke kampus yang lama ataupun yang baru. Betul. Baru mau masuk kuliah tiba-tiba denger-denger kampusnya udah pindah aja gitu, punya gedung baru. Gimana menurutmu? Pasti kan, tapi sebelumnya udah pernah lihat-lihat di IG kan bentuk gedung. Pernah. Kayak orang-orang di medsosnya itu kan udah nge-share itu. Ya, pernah sih kayak lewat gitu. Menurutku beda banget ya sama yang fakultas-fakultas lain. Kayak Eva tuh lebih unggul dikit gitu dibanding yang lain dari gedungnya. Mungkin lebih modern ya. Terus juga suka sih aku. Mewah banget gitu. Iya, suka. Seneng kayak putih gitu kan. Iya, mungkin aku tambahin lagi ya, karena Sulis ngomong gitu ya. Aku yang sebagai kita yang pernah offline ya Mas Nuki ya. Dan aku sendiri yang juga dihitung walaupun kita masih di kampus baru, tapi aku dulu juga cukup sering buat ke atas ke kampus terpadu tuh. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya belum pernah ke sana. Cuman kalau ngelihat itu emang kayak dari sosmednya aja udah viral banget gitu loh, kayak gedung Eva yang segitunya gitu loh. Kayak megah. Itu tuh udah kayak univ gitu. Udah bukan fakultas lagi, udah kayak univ gitu. Oke. Nah, aku bersyukurnya sekarang tuh kita udah terpadu gitu loh. Jadi satu. Betul. Jadi seenggaknya kita bakal punya temen, punya keluarga baru, link baru ke teman-teman lain yang entah itu fakultas yang berdekatan dengan kita gitu loh. Nah, itu semoga juga kita bisa menjalin pertemanan yang lebih hangat, organisasi yang bisa lebih lihat yang selain dari gedung baru yang buat aku tercengang. Ada nih dari mungkin ini entah negatif atau positif gitu ya. Tapi kalau Gimana dari tuh? temanku anak FMIPA itu cerita, katanya ketika dia coba nyari kos buat temennya itu gara-gara Eva gedung baru ini, jadi kan kita mahasiswa hukum mau pindah ke atas. Gara-gara Eva pindah di atas nih, harga kos tuh pada naik Mas Tuki di sekitaran UI. Iya, katanya seperti itu. Jadi dia kan waktu itu survei, dia udah pernah tanya sih sebetulnya, cuman dengan harga sekian. Nah, dia mau tanya lagi ya, ibarat mastikan lagi lah. Itu harganya beda, lebih naik. Nah, ditanya alasannya kenapa kok dulu waktu harganya segini kok sekarang segini. Itu karena gara-gara Eva pindah di atas. itu padahal yang mau ngekos dari fakultas lain. Betul. Nah, aku juga masih bingung sih kenapa stereotip seperti itu selalu ada gitu. Masih melekat di anak Eva gitu kalau. Dan emang nggak di UI doang Mas, di univ lain setauku emang stigma anak hukum tuh emang hype gitu. Emang beda ya. Iya, beda Sulis. Padahal ya sebenarnya tuh nggak segitunya gitu loh. Iya, betul. Kita yang apalagi kita yang menjalani sebagai anak hukum. Enggak harus kok kamu punya uang banyak-banyak, harus punya mobil buat bisa main sama ini sama itu. Betul. Semuanya itu ada porsinya masing-masing. Kalau kamu mau masuk ke lingkungan yang seperti itu, ya ada. Mau masuk yang sederhana aja, ya ada. Betul. Nyatanya ya aku masih bisa ngimbangin sampai sekarang gitu loh. Aku tuh ya enggak orang yang kaya banget gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Sedeng gitu ya, sama. Masih bisa mengikuti. Cukup, mau umroh 7 kali cukup, Amerika 7 kali cukup. Itu enggak cukup itu. Kalau dari Sulis ini kan juga sekarang di Jakal. KM berapa, Lis? Kilometer 7 sih. Aduh, apa deket tuh. Aduh. Gimana Sulis makan apa nanti malam? Itu di belakang lumayan ya Bunda. Bisa ya. Dekat di sini ya. Tolong ya. Okay. Nah, apakah Sulis ngekos di situ pertimbangannya juga karena udah kampus Eva udah pindah ke atas atau emang random aja pengen ngekos di Jakal situ? Random aja sih, biar tengah-tengah gitu. Masih biar random. kemana-mana bisa. Tapi kemungkinan kalau kamu masuk kuliah offline bakal pindah kosan lagi ke yang lebih dekat univ? Iyalah pasti. Iya. Aku juga sebenarnya cukup mengintai dari sekarang gitu loh, kayak mengintai. Serem banget ya. Anaknya kan intelijen banget kan. Oke, boleh. Udah mengintai beberapa bulan ini. Sulis, kayak hati-hati ya. Iya, takut nih. Serem. Aku udah mencoba mencari informasi, ngulik tentang kosan gitu. Sekarang tuh udah pada mulai pada nyari gitu loh. Kalau dari tahun kemarin tuh kan masih sepi banget. Emang pada kosan masih kosong. Kalau sekarang tuh
kosan tuh udah nggak ada kayak harga promo pandemi gitu, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah hilang Iya, gitu. Dulu juga aku sering lihat di Instagram tuh Itu udah harga hilang. promo pandemi dari sekian jadi sekian Nah, gitu. itu udah jarang banget ditemuin gitu loh. Sekarang udah kayak normal, harganya udah Iya. normal karena mungkin udah tahu beberapa univ di Jogja mungkin juga udah ada yang masuk ya mungkin ya. Sebenarnya kita kan juga di bulan-bulan ini itu kan juga harusnya udah offline ya. Ya, kemarin kabarnya kan memang kita akan luring kan, Mas. Tapi gara-gara kondisi Ya. Covid apalagi Omicron ini yang semakin naik, sepertinya kemarin kita didaringkan kembali Didaringkan sampai kembali. UTS. Dan setelah UTS juga masih akan dipertimbangkan Ya, ya apakah semoga aja offline atau offline bahkan dan online biar, gitu. enggak, ini loh biar Sulis bisa merasakan kuliah Ya offline. pengen banget nih, pengen cobain gitu. Sulis ada kendaraan di Jogja? Gak ada, mohon maaf. Oh, ada yang mau Mas nebengin Nuki, boleh Maksud kamu banget. kenapa Hat nanya Enggak, ini ini? mau nawarin ke Mas Nuki. Gimana Mas Nuki mau nebengin Sulis? Iya, kalau mau ke boleh. kuliah? Lumayan kan, uang saku aman gitu. Aduh. Tapi Gimana? ini kan aku aja yang anak FH udah hampir 6 semester menjalani perkuliahan ini, itu tuh belum pernah ke kampus atas. Bukan belum pernah, jarang banget gitu loh. Oke. Aku yang notabene anak UI itu jarang banget ke kampus terpadu gitu, kampus yang atas. Pasti ya urusannya ya kalau kuliah sehari-hari ya ke kampus Tamsis gitu. Betul. Nah, aku tuh masih bingung banget alur ke sana gitu, kayak naruh kendaraan di mana. Itu kadang temenku juga kalau main ke Jogja gitu di Kopi Merapi atau di Kloto gitu kan nanya, "Nuk, aku di sini loh, jemput dong." Loh, kampusku tuh di bawah jauh banget gitu loh. Jadi banyak yang nggak tahu kalau kampus FH itu ternyata tuh kepisah gitu. Nah, kalau dari di sana sendiri kalau akses kendaraan ini kan kalau di kampus lama itu kan agak nyebelin ya gitu. Ya, gimana tuh? Ya parkirannya yang Oh, harus iya, iya. rebutan lah, harus muter dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu yang udah pernah ke sana dari segi parkiran tuh Gimana? enak nggak, nyaman nggak gitu? Oke, mungkin ini kita ke gedung Eva-nya ya. Ya, Kalau gedung Eva itu kemarin kebetulan aku pernah ada FGD di kampus baru itu, di gedung baru Eva itu ada beberapa parkiran sih sebenarnya. Pertama kalau itu nggak tahu sih halaman depan kampus tuh boleh dipakai parkiran atau enggak, tapi setahuku ya ada yang parkir di situ, tapi kadang-kadang juga disuruh pindah ke basement gitu. Jadi satu hal lagi yang bikin wow itu ada basementnya. Basement? Ya 2 lantai basementnya tuh. Keren sih menurutku. Jadi basement tuh dipakai buat parkir motor dan mobil. Nah, lalu parkir mobil tuh nggak cuma di basement, tapi ada lagi di halaman luar, halaman belakang kampus tuh ada lagi, gede banget. Lumayan lah. Berapa? 50 mobil lebih lah. Sekira menurutku sih. Cukup ya. Cukup. Wah, oke deh. Soalnya kalau ngelihat juga kan di kampus yang lama tuh emang urusan parkir tuh emang yang kayak Iya. gimana ya, yang mesti rebutan gitu Betul, loh. betul. Kalau mau bawa mobil kalau nggak pagi tuh mesti nggak dapat parkiran Iya, di dalam gitu. harus di luar kampus Harus yang di luar di seberang bayar lagi. harus bayar. Oh, gitu. dan satu lagi Mas Duki. Di parkiran basement tuh nanti kita bisa naik lift ke atas dari tuh. basement? Iya, dari basement bisa naik lift. Tapi wah, gokil tuh. ya itu tadi menurutku sih liftnya tuh nggak yang terlalu besar gitu. Ya, tenang. Tapi ya lumayan lah ya ada lift. ya mau gimana pun tuh kekurangan tuh pasti selalu ada gitu. Iya, pasti. Tapi ya pandai-pandai kita bersyukur Betul. lah. Udah bersyukur banget punya gedung baru gitu loh. Iya. Nah, aku yang nggak sabar tuh pengen nyoba vibes-nya tuh di sana kayak apa gitu loh kan, karena biasanya kan kita kan terhitungnya di tengah kota gitu loh, apa-apa serba Iya. deket, serba Rame ada, apalagi. rame gitu. Ya di Jakal pun juga rame, tapi kan vibe-nya kan katanya kalau di Jakal tuh lebih dingin gitu loh. Betul. Apakah nanti sedingin itu atau gimana gitu? Kalau menurutku sih ya memang kadang kan aku juga ke atas malam gitu kan. Jalan-jalan Mas Nuki maksudnya ya. Jalan-jalan sendiri nggak sama Ayang, orang nggak punya Ayang kok. Ya emang sih kalau dikata dingin apalagi tapi yang mungkin bedain ya karena kali orang itu nggak yang kota banget, jadi kadang tuh jam 9 jam 10 tuh udah sepi kecuali malam minggu. Tapi di sana juga terhitungnya fasilitasnya tuh udah lengkap gitu loh. Maksudnya kayak betul, untuk betul. menunjang seorang mahasiswa itu udah lebih dari cukup. Betul. Kayak, kalau aku ngeliat di sana tuh yang penjual perabotan Ya, perabot, kayak rumah kos-kosan sehari-hari, itu. kos-kosan tuh ada Indomaret lagi, apalagi Banyak. ada supermarket yang kecil yang gede. Toko sembako pun ya banyak. Fast food juga udah Banyak. ada. Banyak juga toko yang
tempat makan yang bisa buka 24 jam. Iya, gitu. banyak burjo sih kadang kalau mahasiswa kan Ya. burjo Pride ya. Jogja banget, Jogja burjo. banget. Mungkin teman-teman nih paling nanti kalau UIT apa ya? Ayam gajibu, motekar, itu aja sih Pamungkas. Pamungkas. Itu sih. Mungkin teman-teman yang UI pasti udah Familiar. pada tahu ya, familiar lah. Kalau yang Eva mungkin mana sih Montekar itu apa sih, ayam gajibu tuh kayak Taunya apa? Tekno. Tekno Yunus sih Mas. Nah, kalau Suli sendiri, Lis, harapan pindah ke gedung baru tuh apa, Lis? Semoga gak macet aja ya. Aku nggak tahu sih bakalan macet apa gimana. Soalnya kan Eva secara itu banyak banget nih mahasiswanya. Itu bakal bikin macet jalan apa enggak. Terus semoga ruangan kelasnya nanti lebih enak. Karena aku juga belum pernah nih yang gedung lama. Gitu. Gedung lama juga belum. Jadi pasti kamu yang belum pernah ngerasain gedung lama pasti ya pengennya apa yang dari gedung lama ke keren pasti harus diperbaiki ya. Iya betul. Betul. Tapi kalau masalah macet Sulis, aku kok ragu. Pasti memang macet. Oh, Karena iya. Eva belum pindah di sana pun pasti macet. Jagal itu. Karena Apalagi weekend sih. di sana tuh pertama jalur pariwisata. Betul. Dan enggak yang selebar jalan Magelang. Enggak yang lebar banget gitu loh ya, masih jalan dua ruas biasa dan masih apa ya, kanan kiri itu masih banyak warung pinggir jalan gitu loh. Jadi betul. kadang ada mobil parkir, motor parkir, makan gitu tuh mesti ada. Cuman ya nggak pernah yang macet nyampe berjam-jam gitu, enggak Paling lampu padet. merah sih, lampu merah. Ya, mungkin lampu merah. Ada ini Mas, aku akhir-akhir ini ya life hackku kalau ke kampus atas nih. Wah, gimana? Nggak lewat depan Mas, tapi lewat belakang. Lewatnya belakang. Iya, karena menghindari macetnya itu jauh. Kan kalau kita ini dari Jakal KM 12 lah, 12,5 itu Atas kosmu ya berarti ya? ya jauh Mas. Udah 4 kiloan lebih itu. Udah. Kalau dari start dari Jakal KM 12 tuh kita kalau mau ke atas lewat jalan Kaliurang yang biasa itu kita ngelewatin dua lampu merah besi sama lampu merah Pamungkas. Itu lama banget Mas. Lama banget. Nah, caraku nyiasatinya sekarang aku lewat ini. Kalau kita sampai Jakal 12,5 tuh ada Indomaret masuk. Oh. Indomaret. Ya, Indomaret Alfamart itu kan dekat itu Indomaret Ini Alfamart. Indomaret apa Alfamart? Kalau setahu aku Indomaret karena Indomaret Wah, CK. Indomaret kiri itu daerahnya ini Pondok Pesantren Sunan iya. Padanaran itu. Nanti lurus nanti aku lupa hitungan gangnya, pokoknya nanti kita ke kanan. Kanan itu lurus terus udah ke belakang FMIPA. Jadi lebih cepat dan ya mungkin yang cuman kurangnya itu jalan desa sih, jadi nggak bisa ngebut banget. Tapi menurutku lebih bisa mengurangi kemacetan kalau kita Better lah ya seenggaknya. Iya, ya. lebih. Apalagi kan kadang pun kalau pandemi gini kan yang gerbang depan kalau kita nyebutnya Boulevard ya. Boulevard UI itu kan ditutup. Jadi mau nggak mau kita harus lewat belakang Lewat dulu. belakang. Lewat FTSP kalau nggak FMIPA itu. Aku juga beberapa kali ke kampus atas tuh ya emang lewat belakang gitu. Tapi nggak hafal aku nggak hafal, cuman ngikut teman aja. Aku juga hafalnya baru-baru sih Mas. Baru-baru. Ya ngide sih sebenarnya. Ngide. Ngide tapi akhirnya kok ya nyampe gitu. Kalau dari kamu sendiri punya nggak rekomendasi tempat makan atau makan dulu deh, habis itu nanti nongkrong. Oh, oke. Tempat makan yang worth it kalau kita seandainya udah pindah ke sana gitu. Itu sih tadi yang aku sebutin ada ayam gajibu, terus apa tadi Montekar, Pamungkas. Terus ada satu nih depan SPBU UI. Oh iya. Itu ayam rempah Mbah Sudi. Itu perlu dicoba banget itu Mas. Harganya juga bersahabat kan? Menurutku bersahabat karena di bawah 20.000 dan nasi es teh tuh kita ambil sendiri. Wow, Refill Mas. Itu idaman banget. Betul. Anak kos. Dan ayamnya tuh porsinya juga lumayan. Dapat serondeng, dapat sambelnya tuh wah. Apalagi Lapar ya. apalagi teman-teman yang suka pedes wah pasti recommended tuh. Recommended ya. Betul. Depan SPBU UII. Terus kalau tempat nongkrong nih. Waduh. Oke, tempat nongkrong ya Mas. Karena aku pun sebenarnya jarang sih nongkrong di atas. Tapi kalau jarang, Hatta tuh jarang banget nongkrong. jarang nongkrong ya. Itu mungkin kalau kita pagi, siang, sore, senja gitu mungkin bisa. Kalau teman-teman paling di Klotok, kopi Klotok. Terus kalau yang cafe shop mungkin ini sih
ada Kopgar, kopi garasi, terus ya ya benar. apa custom tuh concat Mas, lumayan jauh Mas. Iya. Eternity, Eternity. Ya, ya, itu tuh Kos lumayan. api, Apa? kos api. Kos api itu kos. Jangan Mas, jangan disebutin. Kayak mungkin aku belum terlalu ini sih kalau atas tuh, tapi banyak kayak di sekitaran Klotok tuh ada kopi bukan luwak itu juga lumayan itu. Iya ya. Di sana tuh banyak banget kopi-kopinan ya. Betul. Kopi-kopinan. Apalagi kan itu lingkungan mahasiswa Mas, pasti ya ladang cuan sih sebenarnya. Wah, bener banget. Emang gimana ya? Ya saling apa ya? Positif negatifnya tuh Betul. ada gitu loh. Kalau orang-orang yang lingkungannya banyak mahasiswanya gitu, mereka bisa membuka peluang baru. Tapi juga negatifnya ya mungkin orang-orang desa di situ mulai agak apa ya? Yang orang biasanya nih, nggak semuanya ya, biasanya ya. Orang-orang desa yang sekitaran situ tuh merasa kayak jadi berisik gitu loh. Jadi mau nggak mau. Nah, Apalagi kan mahasiswa kalau nongkrong tuh pulangnya malam, tengah malam, dini hari. ya salah satu solusinya ya ini. Mungkin salah satu solusinya ya apa ya, kayak ngerti ganggu kalau di bahasa Jawa tuh tata krama lah. Betul. Kita sebagai pendatang tuh ngerti juga. Nah, kalau balik lagi nih ke gedung yang baru, menurut kamu Hat, bakal gimana ke depannya tuh? Kayak ada nggak sih, kan kita orang baru nih, terus kita punya stereotip yang kayak gitu, kayak anak Eva tuh mesti lebih ini gini. Kemungkinan sama teman-teman yang lain tuh gimana? Fakultas lain ya. Kalau itu sih sebenarnya itu problematik karena katanya kan dulu juga fakultas hukum kan ada masalah sama fakultas lain seperti itu. Sebenarnya malah aku lebih mengkhawatirkan kalau ketika kita ke gedung baru, apalagi sudah kuliah luring atau offline itu, nanti malah kayak dikira wah ini anak hukum nih. Nah, takutnya malah menimbulkan hal seperti itu loh Mas. Malah nanti menimbulkan suatu kesenjangan sosial dan kecemburuan seperti itu. Jadi menurut aku lebih lebih menyarankan dan menghimbau ke teman-teman anak-anak hukum, janganlah kita menjadi seorang yang paling eksklusif. Jangan sombong aja. Jangan sombong, jangan merasa paling keren lah. Karena Betul. kalian tuh dan aku juga sih, kita semua ini di sini tuh juga orang baru gitu loh. Mereka tuh udah lama gitu. Penghuni Ya. yang lebih lama kan mereka, yang lebih ngerti Betul. situasinya kan juga mereka ya. Mungkin sulis gimana nanti kira-kira dengan kan kalau kamu pasti pernah denger dong kalau anak hukum tuh punya masalah sama anak fakultas ini. Belum tahu sih kalau Belum itu. tahu malah. Belum. Wah, ini. Wah, kemana aja Kamu sulis? Anak baru nih, mohon maaf. Ya, anak online sih. Jadi Iya benar. bukan kira-kira apakah kamu ada gambaran nggak sih nanti mahasiswa hukum yang di kampus baru itu seperti apa nantinya? Aku tuh mikirnya kayak bakal dibeda-bedain gitu loh. Ih, tuh anak hukum tuh kayak diliatin kalau misalnya baru datang. Tapi Kayak kita kan diomong-omongin gitu ya? Iya, takut diomongin, terus cara pandang mereka kan pasti beda kan sama kita. Ih, gedungnya baru tuh. Ih, anak-anak high class. Ih, anak-anak ya gitulah gitu. Itu Hedon. nggak gitu. bisa dipungkiri Ya, sebenarnya. kalau aku pandanganku sih itu mesti bakal ada kayak Pasti. gitu, karena kita kan orang yang datang baru gitu loh, orang baru yang datang ke tempat mereka ya kuncinya ya ada di diri kita sendiri. Ya udah gitu, kita ya emang kita menyadari kalau kita orang baru, ya udah terima aja, sabar dulu gitu loh. Nanti mereka juga bakal, kalau stigma itu terpatahkan, enggak kok ternyata anak Eva orangnya humble-humble, asik-asik, baik-baik. enggak harus yang kayak gini, enggak gini kok gitu. Ya mesti mereka nanti berteman dengan Betul. sendirinya gitu. Nah, Gimana Mas Nugi? Mau pindah gedung baru? aku sih excited banget ya. Oke. Cuman kalau sekarang tuh masih agak nanti dulu deh. Ya, Soalnya kenapa tuh? ya musim-musim gregesi gitu. Oke, gregesi. Iya, gregesi gitu loh. Gregesi. Semua itu apa ya? Musim yang lagi nggak enak banget. Batuk iya, panas iya, badan pegel-pegel gitu loh. Lagi campur aduk gitu loh rasanya. Tapi juga buat teman-teman yang ada di luar sana ya semoga tetap apa ya, istilahnya tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing gitu loh. Jangan sampai sakit, makan yang enak gitu loh. Tetap Paling enggak kalau udah ngerasa gimana sedikit tuh minum vitamin lah. Vitamin tuh perlu. obat yang sesuai.
tolak angin. Nggak ada sponsor kita. Gak ada sponsor Mas. Mungkin pertanyaan terakhir buat Sulis nih, sebagai yang podcaster yang harusnya udah ada dari awal tapi baru Waduh. muncul sekarang. Kan mesti kamu nggak jauh-jauh dari sosial media nih, mesti udah pernah lihat bentuk FH tuh, gedung FH yang baru kayak apa gitu kan. Yes. Nah, kamu tuh sebagai wanita, kamu kan perempuan banget nih. Perempuan kan? Perempuan dong. Aduh. Sebagai perempuan itu apa sih yang kalau di gedung baru tuh pengen banget apa yang buat perempuan tuh harus ada ini gitu? Apa ya? Toilet. Toilet Toiletnya- tuh yang spek gimana kalau buat Speknya perempuan? gimana? Aduh. Speknya. Yang bersih aja deh, yang bersih, yang ya bersih sih. Bersih, wangi, Wangi. gitu, kacanya gede. Iya iya, pasti semuanya juga mau kayak gitu kok. Bersih kacanya, kacanya besar, terus juga, Buat mirror selfie. waduh, bener Selfie. banget. Kadang Ini kan cewek-cewek kan gitu kan Mas. Ketika izinin ke toilet malah ternyata selfie kayak gitu. Healing bentar itu Healing namanya. ini sih sama kalau ada lift banyakin, tapi katanya cuma Iya, dikit ya. Satu atau dua sih. Iya. Ya mungkin nanti seiring dengan Ada berjalannya renov. waktu renov mungkin. Ya tapi harapan aku tetap walaupun kita udah pindah ke kampus yang baru, bagaimanapun kita udah akrab dengan karyawan-karyawan lama, udah menjalin kekeluargaan, tetap gimana caranya mereka juga nanti bisa ikut berpartisipasi di gedung yang baru kita. Entah itu mereka entah ada di bagian mana, bebas terserah sesuai kebijakan kampus aja, yang penting kita tetap bisa ketemu Mas Bintolo dan teman-temannya Mas Kristono. Roni. Ya itu karena mereka itulah orang yang apa ya, di balik layar ngurusin kita, membantu perkuliahan kita. bantu perkuliahan kita. Mungkin bisa jadi kapan-kapan kita ajak ngobrol ya kali ya. Boleh. Kita podcast di gedung atas ya. Nah, mungkin kalau dari aku harapannya itu untuk nggak putus dengan tali kekeluargaan Pak orang-orang lama di kampus lama, dan semoga juga dengan pindahnya kampus kita tuh lebih banyak hal-hal yang muncul bersifatnya positif ya. Betul. Entah dari pertemanan, entah dari segi pembelajaran, ruang kelas dan mungkin fasilitas lainnya itu bisa dapat di-upgrade lagi Iya, lebih baik ke depannya. Nah, mungkin kalau dari aku itu aja. Mas Hatta ada tambahan? Ya mungkin kalau aku sih jangan hanya gedungnya yang baru, tapi kualitas pendidikan, mutu pendidiknya sendiri itu paling enggak ditingkatkan lah. Dan jangan sampai ada omongan FH itu kekurangan dosen. Karena ketika kayak di gateway kalau kita KRS kan Iya, iya. kelas padahal ini matkul wajib, tapi kenapa kok kelasnya cuma 2 kayak gitu kan? Iya, benar. Kita kasihan teman-teman kita yang bener-bener ngejar matkul itu atau kita itu sama-sama bayar gitu kan, jadi seenggaknya kita mendapatkan fasilitas yang sama gitu. Jatah yang sama. Betul, jadi semoga ke depan itu semua dapat diperbaiki dan semaksimal mungkin menjadi kualitas yang baik lah buat Eva UI kayak gitu. Sulis ada tambahan? Udah sih itu aja. Mungkin kalau aku terakhir mungkin rantai setan kita bisa putus atau Apa nih? istilahnya tuh kebiasaan buruk. Oke. Kebiasaan buruk di kampus-kampus lama, entah itu dari mahasiswa ataupun dari pihak-pihak lain, itu bisa terputus dengan cara kita pindah ke gedung yang Oke, baru betul. gitu. Nah, mungkin Harus sih kalau aku sih. mungkin buat teman-teman, oh ya ini tambahan biar kita bisa segera kuliah offline, selain juga biar memudahkan kampus untuk mendata, itu nanti teman-teman bisa cek ke UI Gateway, di situ ada UI Lapor, itu silakan Lapor, oke. buat teman-teman bisa diisi, nanti itu bisa juga patokan buat univ buat kapan nih kita mau kuliah offline gitu, karena kita udah punya gedung baru, tentunya juga pengen banget ngerasain vibe-nya gedung Yeah. baru itu kayak apa. Jangan sampai kita udah lulus belum ngerasain, karena Waduh. rugi banget. Iya, gedungnya udah jadi tapi belum pernah ngerasain ya Mas. Benar. Nah, buat teman-teman di luar sana juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Gimana caranya kalian tetap harus kuat menghadapi semuanya ya. Tetap harus kuat. Nah, mungkin sampai di sini pembicaraan kita. Sampai jumpa di gedung baru setelah nanti kuliah offline kita ya. Kalau dari aku ada salah, mungkin dari Hatta dan Mbak Sulis juga ada salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.